Perkenalkan, saya Tiara dari Universitas Udayana, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan percobaan RAL atau rancangan acak lengkap dengan menganalisis ANOVA dan uji perbandingan bergandanya, yaitu BNT, BNJ, dan Danken. Di sini saya memiliki data penelitian dengan judul Pengaruh Suhu terhadap mutu kadar protein jamur tiram putih, di mana dilakukan perlakuan suhu yang berbeda-beda dengan 4 taraf, yaitu 45 derajat, 55 derajat, 65 derajat, dan 75 derajat Celcius. Dengan variabel terikatnya, waktu proses 5 jam, 1000 gram jamur tiram, di-blanching dengan suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit, digiling selama 5 menit, dan disaring dengan ayakan 80 mesh. Di sini saya sudah sediakan tabel dari analisis mutu kadar protein dengan perlakuan suhu 45, 55, 65, dan 75 yang dilakukan pengulangan selama 2 kali dan didapatkan data sebagai berikut. Langkah pertama, kita harus menghitung jumlah dan data di setiap pengulangan. Untuk jumlah, di sini saya sudah hitung, yaitu menggunakan sum dan data pada suhu 45 derajat ulangan 1 dan 2. Begitu juga seterusnya. Ini berarti pada data 55 derajat dan seterusnya. Untuk TK merupakan total kuadrat. Ini cara menghitungnya juga dijumlahkan sum antara data 1, maksud saya pada pengulangan 1 semuanya dijumlahkan. Sedangkan kalau rata-rata itu menggunakan rumus average, ini juga pada suhu 45 ulangan 1, 2, sedangkan rata-rata yang di bawah sini itu pada pengulangan 1. Itu juga seterusnya. Di sini terdapat FK. FK di sini yang dimaksud yaitu merupakan faktor koreksi. Baik, saya akan menghitung nilai FK. Itu caranya sama dengan jumlah dari TK dikuadratkan per konta kemudian data 1 sampai data 2, pengulangan 1 sampai 2. Didapatkan faktor koreksi dari data di atas yaitu 2425,561. Terus untuk mencari ANOVA, kita bisa menggunakan data analisis yaitu pada data, kemudian data analisis, pada data analisis kita pilih ANOVA single factor. Kemudian klik OK. Setelah kita pilih ANOVA single factor, kita klik OK, kemudian akan muncul kotak ANOVA single factor. Pada input range, kita pilih perlakuan suhu sampai dengan ulangan 2. Perlakuan suhu 45 sampai ulangan 2-nya itu 20,06. Kemudian kita klik rows, kemudian kita centang labels in first column, kita pilih output range. Nah, kotak sebelah output range itu kita pilih pada kolom yang kosong di mana kita inginkan terdapat hitungan ANOVA-nya. Kemudian klik OK. Untuk tabel ANOVA-nya sudah dapat terlihat. Di sini kita ganti terlebih dahulu, ini jadi sumber keragaman. Lalu SS menjadi JK. JK itu merupakan jumlah kuadrat, DF menjadi DB atau derajat bebas, MS menjadi KT atau kuadrat tengah, F menjadi F hitung,
P-value tetap dibiarkan dan F-crit yaitu diubah menjadi F-tap 5%. Di sini saya juga sudah sediakan tabel untuk membuktikan apakah sama dengan tabel ANOVA yang di atas. Pertama, kita hitung nilai total JK-nya. Yaitu dengan rumus sama dengan sum sum SI, kemudian data pengulangan 1 dan 2, setelah itu kita tutup kurung, dikurangi dengan faktor koreksinya. Didapatkan bahwa JK total 35,27835, berarti sama nilainya dengan ANOVA, dengan tabel ANOVA yang di atas. Kemudian kita hitung JK perlakuan. Itu caranya sama dengan sum SI lalu jumlah dari perlakuan, kemudian tutup kurung per punta, itu pengulangan 1 dan 2 ini, tutup kurungnya selama 2 kali, dan dikurangi dengan faktor koreksi tersebut. Enter. Nah, bahwa nilainya perlakuan juga sama terhadap tabel ANOVA di atas. Dan untuk JK galatnya kita kurangi aja, JK total dikurangi JK perlakuan. Nilainya juga sama. Nah, untuk DB total kita menghitung sama dengan konta pengulangan ini dikurang 1. Untuk perlakuan juga sama dengan konta kemudian perlakuan kurang tuh. Untuk DB galatnya kita kurang saja DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Kemudian KT perlakuan itu kita hitung dengan cara sama dengan JK perlakuan ini dibagi dengan DB perlakuan. Bisa dilihat ya nilainya sama. Dan untuk KT galatnya caranya juga sama. JK galat dibagi dengan DB galat. Bentar. Selanjutnya F hitung kita hitung dengan cara sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nilai F hitungnya juga sama dengan tabel di atas. Kemudian untuk mencari sik ini merupakan signifikan. Jadi untuk mengetahui apakah data ini berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh terhadap penelitian. Kita hitung dulu F tab 5 sama dengan F inverse 0,05 kemudian
titik koma, DB perlakuan, titik koma lagi, DB galat. Ini kita hitung F tab 1 nya juga sama dengan F inverse 0,01 titik 2 titik koma DB perlakuan, DB galat juga. Titik koma DB. Terus untuk nilai signifikannya kita tuliskan dengan cara sama dengan if E42 itu F hitung, kemudian kurang dari Y42 yaitu F tab 5, titik koma NS, titik koma tanda petik NS, koma kembali hitung H4 itu F tab 1-nya, titik koma di sini maksud NS itu berarti tidak berpengaruh sama sekali. Kalau bintang 1 berarti berpengaruh, sedangkan bintang 2 berpengaruh nyata. Enter. Dan ternyata hasil signifikannya itu yaitu bintang 2, yang berarti bahwa perlakuan itu memiliki atau memiliki pengaruh sangat nyata terhadap penelitian. Lalu apakah yang berpengaruh nyata? Di situ maksudnya itu berarti pengaruh suhu terhadap kadar protein tepung jamur tiram putih ini memiliki nilai pengaruh yang sangat nyata terhadap variabel yang diamati. Variabel yang diamati itu berarti tadi ini. Baik, kemudian di sini saya juga mencari analisis uji perbandingan berganda. Di antaranya terdapat uji lanjut BNT, BNJ, dan Duncan. Untuk melihat perbandingan lebih rinci terhadap perlakuan antara data satu dengan data lainnya, apakah berbeda nyata atau tidak berbeda nyata. Pada uji lanjut, jika pada tabel selisih lebih dari maka kedua rata tersebut berbeda nyata, dan jika kurang dari maka kedua rata tidak berbeda nyata. Pertama, BNT. BNT atau beda nyata terkecil. Nilai BNT dihitung dengan rumus sama dengan T inverse buka kurung 0,05 per 2 titik koma DB galat tutup kurung dikalikan dengan SURT buka kurung 2 dikalikan dengan KT galat per countile itu jumlah perulangan, yaitu 2 kali.
terus kita tutup kurung 2 kali. 4. Bisa lihat bahwa BNT atau beda nyata terkecil kecilnya memiliki nilai 0,887. Lalu ini merupakan perlakuan rata-rata dari atas ini ya, dari tabel atas ini. Ini sudah saya urutkan dari yang paling terbesar hingga yang paling terkecil. Untuk selisih pertama di sini, kita kurangkan antara data 1 terhadap data 2, 3, dan 4. Sama dengan ini, kurangkan dengan ini. Untuk lebih memudahkan, kita kunci saja menggunakan 4 atau dolar. Setelah itu, jika nilai selisihnya kurang dari nilai BNT, itu kita tulis NS. Sedangkan kalau lebih besar dari, kita tulis bintang. Dikarenakan ini 1 itu lebih besar dari 0, maka kita tulis bintang, simbol bintang. 3 juga lebih besar. Maaf, ini kita tulisnya bukan sini. Tapi kita tulis lagi. Ini dikurangi. Kemudian kita kunci. Dikarenakan 1 tadi lebih besar, kita berarti tulis bintang. Ini juga bintang. Ini juga bintang. Kemudian ini kita kurangkan antara data 2 dengan data 3 dan 4. Kemudian kita blok saja, kita lihat bahwa 2 juga lebih besar dari 0, kita tanda bintang, tanda bintang. Terus di sini kita tinggal kurangkan data 3 dengan data 4. Di sini kita untuk mencari notasi, kita di sini umpamakan jadi A, sini menjadi B. Terus kita blok aja 2 di sini sampai mentok 3. Terus ini notasinya berarti A ini ya A, terus bintang di sini kan berarti A. Terus di sini ternyata ada B, berarti AB. Sini B, ini B. Terus kita buat lagi tabel kedua, sama perlakuan dan rata-rata, tapi pada perlakuan rata-rata sini saya urutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Untuk rata-rata plus BNT-nya ini kita hitung saja, berarti rata-ratanya sama dengan ini ditambah dengan ini. Ini ditambahkan ini kita kunci saja biar lebih mudah. Tinggal kita seret. Nah, jika rata-rata plus BNT ini lebih kecil dari rata-rata sebelumnya, maka kita tulis dia NS, sedangkan kalau lebih besar terus bintang. Dan ternyata di sini 15 itu lebih besar dari 14, kita tulis bintang. Maaf, maksud saya bukan bintang tapi lebih besar.
Terus 17 ternyata 15 lebih besar dari 14, berarti kita tulis A. 15 apakah lebih besar dari 16? Tidak kan? Intinya kalau misalnya dia lebih kecil, itu dia tidak bisa ditulis, tapi kalau lebih besar ditulis. Berarti 15 juga tidak lebih besar dari 18, 15 juga lebih kecil daripada 20, jadi tidak bisa ditulis. Jadi 17 apakah lebih besar dari 16? Ya. Terus selanjutnya B. Kemudian apakah 17 lebih besar dari 18? Tidak. 17 lebih besar dari 20? Tidak. 19 apakah lebih besar dari 18? Ya. Terus apakah 19 lebih besar dari 20? Tidak. Kemudian notasi di sampingnya ini kita tuliskan notasi pada tabel atasnya, tapi secara berurutan dari bawah ke atas. B, C, A, B, maaf sebelumnya ini tuh kenapa diwarnakan untuk lebih memudahkan pada saat membaca notasi. Nah, kemudian tabel kedua yaitu ada BNJ, yaitu beda nyata jujur. Caranya sama seperti BNT, tapi tidak ada dua tabel. Jadi, kita bikin perlakuan dan rata-ratanya. Kita urutkan dari yang paling terbesar sampai yang paling terkecil. Ini caranya juga sama. Untuk selisihnya, kita kurangkan data 1 dengan data 2, data 3, dan data 4. Kita kunci. Seret. Lalu kita lihat lagi apakah 1 itu lebih besar atau lebih kecil daripada, maksudnya 1,71 lebih besar atau lebih kecil dari 1,03, ternyata lebih besar, berarti kita tulis bintang. Ini juga bintang. Ini juga bintang ya, 5 kan lebih besar daripada 1. Ini kita kurangkan sama dengan data 2 dengan data 3. Kita kunci data 2 ini. Lalu kan ternyata 2 ini lebih besar dari 1, kita tulis lagi bintang, dan 3 juga lebih besar daripada 1. Di sini kita kurangi lagi data ketiga dikurangi data. Di sini tadi seperti di atas kita umpamakan di sini A, di sini B untuk memudahkan pada pembacaan notasi. Ini A berarti kita seret A, terus ini A juga, dan B, kemudian ini B, ini. Nah, berarti BNJ sudah, kemudian kita lanjut ke Duncan. Yang terakhir itu uji Duncan. Perhitungan pada uji Duncan juga sama seperti BNJ atau BMT, tetapi ditambahkan tabel untuk mengisi R. R ini merupakan nilai tabel Duncan pada perlakuan, dan RP itu caranya mengkalikan R dengan nilai Duncan. Hari ini maaf kita hapus terlebih dahulu. Pertama-tama kita cari dulu nilai Duncan-nya. Cara mencari nilai Duncan. Oh ya, tadi BNJ juga kita cari nilai BNJ terlebih dahulu. Sebelumnya. Nilai BNJ caranya itu 5,76 dikalikan dengan SQRT, terus D43. D43 ini merupakan KT Galat per konta, B12, C12 ini merupakan jumlah ulangan 1,2-nya. Di sini 5,76 itu merupakan didapatkan dari tabel BNJ, yaitu pada perlakuan 4 dan DB Galatnya 4. Ini juga ini kita hitung, kita balik lagi ke Duncan, yaitu caranya SQRT, kita kurung,
Kattegalat terus per konta sudah ulangan ya yang 1 dan 2. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita kurangkan. Kita lihat ternyata ini lebih besar juga daripada nilai Duncan-nya. Kita tandai bintang kembali. Kurang 3 dan 4. Nilai 2 ternyata lebih besar juga dari nilai Duncan yaitu 0,1an. Kita kembali. Ini sama dengan nilai 3, nilai 4, nilai 3 dikurangi dengan ini sama, kita umpamakan lokasinya untuk memudahkan membaca. Nah, RP di sini itu caranya dengan mengkalikan R dengan nilai Duncan. R ini belum didapatkan dari tabel si Duncan, yaitu pada perlakuan 2 dengan Kattegalatnya 4. Dengan Kattegalatnya 4. Maaf, maksud saya dengan DB galatnya 4. Jadi kita lihat di tabel Duncan itu 2,4 itu RP. Nanti dapatkan nilai 3,93 RP-nya, kita kasihkan saja R. Ini nilai Duncan. Kita kunci biar lebih mudah. Akhirnya kita mendapatkan uji perbandingan berganda antara Duncan, BMT, dan BMJ. Ini merupakan rumus secara manualnya ya, ini rumus manual BMT, ini rumus manual BMJ, dan ini rumus manual dari Duncan. Maka kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pada penelitian, pengaruh suhu terhadap kadar protein tepung jamur tiram putih berpengaruh sangat nyata terhadap variabel yang diamati, karena tadi signifikannya merupakan dilambangkan dengan 2 bintang. Maka sangat berpengaruh nyata. Dan dikarenakan ini bukan NS, tapi kebanyakan bintang, maka bahwa tiap semua data perlakuan memiliki perbedaan nyata. Kemudian, perlakuan suhu yang paling optimum yang memiliki pengaruh yaitu pada suhu 65 derajat karena memiliki notasi AB yang hampir sama dengan suhu 75 derajat yaitu A, berarti 65 derajat, AB kan, A-nya sama terhadap 75 derajat dan B-nya sama terhadap 55 dan 45. Sehingga kesimpulannya memiliki 2. Yang pertama, bahwa suhu terhadap kadar protein tepung jamur tiram berpengaruh sangat nyata terhadap variabel yang diamati. Kemudian, tiap datanya itu memiliki perbedaan nyata dikarenakan bintang kebanyakan dan suhu optimum yang paling berpengaruh itu pada suhu 65 derajat. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.